aku Nanda Zerlinda, host dari podcast HMM. Halo Kak Bima, selamat pagi. Hai, halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah, baik-baik aja. Mungkin sahabat HMM ada yang belum tahu nih siapa Kak Bima. Boleh dong Kak dikenalin nama, Hai. umur, sama sekarang kesibukannya lagi ngapain aja nih? Oke, sebelumnya nama gue Bima Arya Wicaksono. Gue 27 tahun. Tahun ini ya 27 tahun. Kerjaan gue sekarang di salah satu bank di Karawang. Sama ya ada sedikit usaha lah. Paling gitu aja sih. Udah pengusaha, terus pekerja keras, ganteng lagi. Lebay. Beneran, aduh. Ini aku Gue jadi sambil vape gak apa-apa ya? Nggak apa-apa, santai aja. Kita sama santai kok di sini. Jujur aku baru pertama kali nih Kak nge-podcastin orang, jadi mohon bimbingan lah. Gak apa-apa. Santai. Jadi kali ini tuh aku lagi mau nge-podcast kakak nih tentang bisnis dan teknologi. Cocok banget lah ya sama kakak pengusaha gini. Judulnya itu mengembangkan bisnis di era modern. Tuh. Nah, jadi aku mau tahu nih Kak, awalnya gimana sih kakak bisa kepikiran untuk buat, gue mau buat coffee shop nih, gimana sih pertamanya? Sebenarnya cerita sedikit lah ya, flashback ke belakang. Ya emang kita mau tahu Kak. Jadi gini, mungkin sekitar 2018-an lah ya mulai suka untuk ngopi gitu kan. Datang ke tempat orang yang tadinya tempat biasa, maksudnya tempat orang yang gak kenal. Terus sampai akhirnya, temen juga mulai bikin nih gitu kan. Ada beberapa lah coffee shop di Kerawang yang memang itu punya temen gue. Terus makin kesini mikir ternyata memang permintaan dari masyarakat Kerawang akan kebutuhan kopi cukup lumayan bagus responnya gitu kan. Dan akhirnya mulai dari 2019-an lah gue mulai nabung sedikit demi sedikit untuk kenapa gue nggak bikin sendiri gitu, kenapa gue nggak ciptain pasar gue sendiri di Kerawang. At least gue juga punya teman-teman yang lumayan banyak yang bisa nge-support segala macam. Udahlah, pede aja lah, jalanin aja lah dulu gitu kan. Berarti kakak terinspirasi gitu lah ya? Iya, tetap gue harus bilang kalau misalkan ada beberapa orang termasuk teman-teman gue yang menginspirasi gue untuk akhirnya gue bikin atau gue akhirnya terjun langsung di dunia coffee shop gitu. Untuk awalnya nih Kak buat coffee shop segede inilah ya, dari mana sih, maksudnya kayak kakak belajar kopi dulu atau gimana dulu? Kalau misalkan untuk belajar kopi sih kayaknya gue bukan orang yang punya cukup banyak waktu untuk belajar kopi ya. At least gue cukup jadi penikmat aja dulu. Ketika memang menurut gue kopi juga udah jadi salah satu yang gue butuhin nih. Sekarang ya mungkin hampir setiap hari kali ya kebutuhan untuk kopi segala macem. Ya udah deh, akhirnya gue bikin coffee shop. Gue buta pada saat itu cara membuat kopi kayak gimana, ingredients-nya apa aja, beans-nya gue harus ngambil dari mana, itu gue masih gelap. Akhirnya gue narik atau ngobrol sama temen gue yang memang dia udah terjun langsung di dunia kopi. Akhirnya dari situ gue tahu, oh jadi kayak gini. Oh misalkan yang harus dibutuhin tuh, misalkan ada mesin kopi. Terus misalkan kalau misalkan nggak mau pakai mesin, kita bisa pakai yang manual, misalkan pakai Ropresso atau segala macam. At least ya hasilnya mungkin kurang lebih akan sama. Gitu. Aduh, terinspirasi banget ya guys pasti. Gini Kak, ada nggak sih lika-liku yang semenjak kakak buat coffee shop ini nih, ada nggak sih turun naiknya atau kayaknya coffee shop gue nih, aku juga kaget banget pas tahu coffee shopnya itu ternyata di dalam gang. Biasanya kan orang-orang kalau buat coffee shop itu pasti pertamanya lihat tempat. Iya. Ini nih tempatnya harus di samping jalan terutama. Ini kakak berani banget buka coffee shop di dalam gang. Iya. Gimana ya? Gue juga nggak yang langsung plek-plekan pede untuk buka coffee shop di dalam gang kayak gini. Sedangkan banyaklah kompetitor di Kerawang atau teman-teman gue yang buka coffee shop itu memang mereka jelas-jelas di pinggir jalan gitu. Untuk orang yang memang nggak tahu atau nggak kenal siapa ownernya juga bisa ngeliat gitu kan, kasar kayak gitu. Cuman waktu itu tuh keresahan gue adalah di kota lain bisa, kenapa di Kerawang nggak gue coba? Sedangkan memang gue pada saat itu
Untuk budgeting bikin coffee shop ini di luar belum sampai. Kebetulan memang tanah kan punya sendiri nih, punya orang tua. Yang awalnya memang ditawarin tuh untuk dibikin rumah, karena biar nggak jauh lah kata nyokap. Dulu ini tuh cuma tanah kosong biasa apa gimana? Sebenarnya bukan tanah kosong, dulunya ini kos-kosan. Kos-kosan, cuman gua ngeliat juga memang udah, karena kos-kosan lama lah ya, nyokap juga udah nggak terlalu ngurusin banget maintenance-nya segala macem. Akhirnya gue minta izin untuk, mau gue garap ya buat gue bikin coffee shop. Yakin emang di dalam gang, kata dia kan gitu pertanyaannya juga. Ya kenapa nggak dicoba gitu kan? Kalau misalkan memang nanti pasarnya ada, toh orang jadi melek kalau misalkan satu tempat itu bisa dinilai baik, bukan karena dia di pinggir jalan, tapi yang di dalam gang pun bisa jadi pilihan ketika katakanlah sekarang pandemi, PPKM segala macam. Mungkin ya gue awalnya terdampak juga gitu kan, tapi makin kesini udah mulai lumayan longgar. Ya alhamdulillah sih, kalau misalkan bicara tempat ini pernah didatengin Satgas atau enggak. Sampai sekarang belum pernah gitu. Wah, lucu juga ya. Gitu. Ya soalnya kayak tempatnya juga susah kali dijangkau. Iya, Nggak tahu juga. Nah, at least lu harus effort lah untuk masuk ke sini tuh harus jalan. Nggak bisa yang lu parkir langsung di depan coffee shop tuh nggak bisa. Tetap harus jalan dulu, masuk ke gang, ya ngerasain, oh gang tuh kayak gini. Terus pas udah di dalam, gue nggak ngerasa kayak di dalam gang deh kayaknya gitu kan. Di cafe ini bagus banget sih spotnya juga. Hebat. Ini kakak ngedesain sendiri apa gimana? Sendiri Semuanya? bener-bener sendiri, dari desain tangan, maksudnya coretan pulpen kayak gitu. Gue pelajari lagi, terus akhirnya gue minta tolong sama temen gue, coba dong tolong bikinin 3D desainnya segala macem. Dan ketika dibikinin sama temen gue, oh cakep juga nih. Ya udahlah, akhirnya difiksin untuk ya udah deh bikin sesuai yang memang waktu itu gue bikin gambar tangan aja gitu. Berarti ini coffee shop bisa dikatakan modal nekat ya kak? Sebenarnya kalau misalkan modal nekat banget juga enggak, karena kan tetap enggak kecil juga kali ya untuk bikin sebuah coffee shop. Berapa sih? Boleh dong nih. Sekian lah. Sekian tuh berapa? Nggak mungkin. Kalau nyebut sekian tuh biasanya gede guys. Berapa ya? 100 antas. Lebih kali ya. 2 lah. Hampir 3 lah. Hampir 3. Ya berarti bisa kebaca ya kalian kalau mau buat coffee shop segitu harganya. Tapi ya itu dengan catatan tempat tuh punya gue sendiri, gue nggak nyewa. Gitu. Mungkin kalau misalkan tempatnya di luar atau bukan punya kita sendiri bisa lebih mahal kali ya. Tapi itu gue bicara segitu udah semua beserta isi interior segala macam, bahan baku pada saat itu juga udah totalnya sekian lah. Oh iya, untuk di zaman pandemi ya, tadi kita bahas pandemi. Pernah nggak sih kakak ngerasa kayak, aduh kayaknya pandemi gini ngerasa orang-orang tuh kurang gitu kafe-kafe? Atau ada pengurangan nggak sih kak di karyawannya? Kalau di gue jujur-jujuran aja ada sih. Maksudnya dari segi income segala macam, dari sebelum ada PSBB, PSBB udah ada deh waktu itu. Sebelum PPKM sama setelah PPKM tuh bener-bener ngerasain yang mungkin kalau misalkan bisa gue bilang turun sekitar 60%-an kali ya pendapatannya. Yang itu akhirnya berdampak ke pegawai gue yang harus gue kurangin. Tadinya di sini ada 4 orang karyawannya, terus akhirnya per PPKM itu gue kurangin 2, jadi akhirnya cuma ada 2 doang sekarang di sini. Dan yang satu tetap gue suruh masuk, tapi untuk backup, karena kan yang 2 ini katakanlah pegawai tetap lah. Yang pegawai tetap ini mereka punya jatah libur dalam 1 minggu itu 1 hari. Nah ketika dia libur berarti nggak ada yang ngegantiin dong, makanya yang 1 orang ini gue tarik untuk backup pada saat pegawai tetap gue libur gitu. Cuma kayak cadangan doang. Tapi ya gimana lagi gitu kan, harus kayak gitu. Karena gue mikirnya kalau nggak gue kurangin pegawainya, takutnya dengan income yang makin turun banget, terus akhirnya gue nggak sanggup untuk ngegaji mereka. Gue juga kan nantinya yang dosa kan, karena mereka udah kerja di sini, gaji adalah hak mereka, masa ya sih nggak gue bayar gitu loh. Itu sih kalau menurut gue. Tapi
PPKM, maksudnya COVID ini dampaknya besar juga ya ke kafe-kafe kayak gini. Banget, besar banget. Biasanya buka jam berapa sih, Kak? Kita tuh bukan normal jam 3 sampai jam 11 malam. Biasanya. Awal-awal PPKM tuh sempat dirubah jadwal bukanya dari jam 1 sampai jam 9. 9 malam. Jam 9 malam. Terus banyak customer yang datang ke sini tuh jam 8, setengah 9. Kita udah nggak bisa nerima tamu lagi dong, gitu kan. Kita memang tetap dari awal PPKM itu ngadain di dine-in. Cuman kayaknya ada beberapa tempat yang harus diblok, at least biar nggak kelihatan padat aja sih, nggak kelihatan banyak. Tapi nggak akan kelihatan sih untuk kalau Mungkin kalau misalkan untuk kacamata satgas, polisi segala macam yang biasa patroli, enggak kali ya. Tapi kan khawatirnya kalau misalkan tetangga nih ada yang lapor. Ada yang lapor kayak Ngerasa gitu-gitu, risih. ngerasa risih, kok nih kafe tetap buka aja nih, padahal peraturan pemerintah PPKM segala macam itu sih yang kita hindari. Kamu mau nanya, gini Kak, di Karawang nih, Kakak pasti tahu lah banyak banget coffee shop gitu. Kenapa sih Kakak bisa, gue gitu mau buat coffee shop? Ngembanginnya tuh gimana Kak? Sementara Kakak tahu sendiri kan di coffee shop di Karawang kan banyak banget. Iya, karena kebutuhannya ada, kebutuhan orang-orang untuk ngopi itu ada. Akhirnya gue beraniin diri untuk ya udah deh gue coba buka coffee shop aja gitu. Karena waktu itu gue belum kepikiran untuk bikin yang lain ya. Sempet tadinya tempat ini mau gue jadiin kayak tempat bikin baju konveksi. Sablon. Konveksi lah, gue bicara konveksi. Tadi tempat ini tuh mau gue bikinin konveksian. Cuma setelah gue tanya lagi, ternyata ada beberapa mesin tuh yang lumayan mahal juga ya gitu kan. Kayaknya kalau misalkan dengan budgeting gue yang segitu nggak cukup deh untuk bikin konveksi atau yang langsung proper gitu. Tetap masih kurang gitu kan. Ya udah deh akhirnya gue coba untuk coffee shop aja dulu deh. Gitu. Ini sebesar ini cuma kopi aja Kak? Apa ada usaha lain juga? Nggak ada, cuman ini doang. Awalnya itu gue bareng sama temen gue untuk dia jadi tato artis di sini. Gue siapin tempat di sini. Cuman beberapa bulan lalu istrinya lahir anak kedua, anak yang pertama juga masih kecil. Akhirnya dia mutusin untuk balik. Masih belum tahu sih kapan dia balik lagi ke sini. Tapi jadi akan buat di sini. Udah sempet. Udah. Waktu awal-awal buka tuh udah sempet ada. Cuman karena ya itu tadi gue bilang istrinya ngelahirin anak kedua dan anak pertamanya masih kecil, jadi kan gak mungkin tuh. Iya. Si istrinya langsung megang 2 anak sekaligus gitu kan. Berarti ini tato di badan Kakak ini semua dari dia? Semuanya dia yang gambar. Kopi yang di sini juga Kak? Yang produk paling best seller ini kopi apa sih di sini ya? Produk yang lumayan best seller itu sebenarnya matcha berry. Matcha dan matcha berry itu adalah ya 2 produk yang paling sering keluar. Cuman karena kebetulan sekarang masih tutup nih, jadi gue bikin yang gue bisa aja gitu. Ya tadi dia suka sendiri lagi ngapain itu? Gue bisa aja. Ternyata. Tuh. Nah Kak, untuk di kopi ini sendiri kan di dalam gang ya. Untuk teknologinya sendiri, maksudnya kayak di media sosialnya Kakak tuh pakai apa sih? Apa di IG doang karena Kakak banyak followers? Sejauh ini sih gue cuma main IG sama Google Ads ya kalau nggak salah. Google Ads itu apa ya? Jadi di Google tuh ada fitur yang kita bisa naruh tempat kita yang nge-promoin itu di Google. Jadi ketika kamu searching di Google hotel gitu kan, nanti akan muncul tuh, dan kamu juga bisa ngasih kayak ngasih komentar gitu loh. Terus ngasih penilaian untuk coffee shop itu berapa bintangnya, kayak gitu-gitu sih. Hotel punya ini nggak sih Kak, apa? Instagramnya ada. Dulu berarti pas pertama kali buka itu Kakak gencer banget di IG Kakak ya? Di IG gue pribadi, justru waktu awal-awal tuh gue gencer-gencernya di IG gue pribadi. Terus sama ya karena Karawang nggak terlalu gede-gede banget lah ya, dan jadi gue keliling lah ke teman-teman gue ngasih tahu gue nanti bakal bikin coffee shop gini. Lokasinya di di alun-alun di belakang rumah gue. Gitu kan. Ya banyak yang
emang yakin lu mau bikin di dalam gang gitu kan? Kan Ya pasti udah. teman-temannya juga kayak kok bisa kok mau gitu. Pasti Ya mau ya gitu. udahlah coba dulu kan, gue bilang ke mereka, gue coba dulu kali ya. Udah nggak apa-apa sih. Akhirnya terus setelah ini mau launching segala macem, gue bikin undangan gitulah, invitation buat mereka yang memang itu teman-teman gue share ke beberapa grup WhatsApp juga. Ya alhamdulillah, jadi orang-orang juga akhirnya tahu dengan cepat sih, cepet tahu. Apalagi media sosial tuh bener-bener ya, Hmm. bantu banget. Udah guys, nggak kerasa ya waktu kita, padahal aku pengen banget banyak lagi ngobrol-ngobrol banyak sama kami. Boleh dong Kak, inspirasi ini teman-teman sahabat-sahabat AMM lah buat yang mau usaha gitu, gimana sih? Gimana ya? Buat yang mau mulai usaha ya, sebenarnya gini sih, kalau menurut gue simpel. Intinya ketika memang lu punya mimpi, ya jangan cuma tidur doang. Lu tetap harus bangun untuk ngejar mimpi lu. Tetap harus bangun untuk ngewujudin mimpi lu. Karena kalau misalkan lu tetap tidur, ya itu cuma jadi bakal di pikiran lu doang. Nggak akan pernah bisa lu realisasikan. Gitu. Aduh, mantap banget. Nanti rencana aku boleh ya ngobrol-ngobrol lagi ya nanti kalau Boleh misalkan banget, boleh banget. ada apa-apa. Aduh guys, sayang banget waktu kita udah habis ya. Untuk kalian semua jangan lupa like, comment, subscribe, and jangan lupa share sebanyak-banyak ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa tahu, bisa nambah pengetahuannya, wawasannya, dan relasinya. Sebelum aku tutup podcast kali ini, aku mau ngajak Kak Bima buat jargon HMM dulu. Apa tuh jargon itu? Kalau aku bilang Ada jargon. HMM bisa HMM Jaya, oke? Eh, Kalau aku bilang Oke. HMM bisa HMM Jaya. Oke. HMM bisa, Bisa. HMM Jaya. Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi Thank you. wabarakatuh. Bye.